Tebarkan kebaikan dengan cara scan QR ini dan download aplikasi Rumah Berkat karena satu kebaikan sejuta nyawa. MBC Podcast diselenggarakan oleh rumahberkat.com. Halo, selamat datang di MBC, Modern Blessed Club Podcast, di mana membantu semudah lo pakai gadget. Hari ini kita akan bahas topik yang bertema satu kebaikan sejuta nyawa. Sebelumnya, perkenalkan, nama gue Abduh, gue sebagai host podcast hari ini, tapi gue juga nggak sendiri. Gue ditemenin sama beberapa teman baru gue nih. Oke, bisa diperkenalkan dulu, guys. Halo, perkenalkan nama saya Marsyanda Mega. Halo, perkenalkan nama aku Salsador Fadila. Halo, perkenalkan nama aku Mutia. Oke, salam kenal ya semuanya ya. Kenal. Nah, tadi kan udah ikut acara donor darah Rumah Berkat X Blood for Life kan ya? Iya, betul banget. Nah, bisa gak sih share-share sedikit dong apa aja yang di sana tuh ngapain aja sih? Oh iya, tadi tuh aku tuh datang ke acara donor darah Rumah Berkat di Mall Taman Anggrek, bener banget. Bener-bener seru banget, apalagi itu experience yang aku pertama kali by the way donor darah. Jadi bener-bener campur aduk jujur ya, karena kan belum pernah gitu ya. Kalau aku pertama kali, kalau kamu pernah nggak sih? Aku sejujurnya pertama kali juga sih, Kak. Iya. Pertama kali juga? Tadi semua pertama kali. Ini bikin apa ya? Berkesan banget sih. Berkesan ya? Iya. Soalnya pertama kali. Oke, di sana tuh apa aja sih, yang ngapain aja sih, kalau gimana sih cara donor darahnya tuh? Dari registrasinya, Tadi tes trainingnya? kita registrasi dulu. Iya, via web by the way, iya. Oh, via web? Iya, scan apa QRIS gitu ya? Iya, betul. betul. Udah gitu ngisi data diri, Mhm. terus kita dicek kesehatannya bisa Iya. lolos donor darah atau enggak. Iya. Siapa tahu ada ini darah rendah juga Oh, kan. oke. Kalau Iya. ada yang darah rendah itu nggak bisa, Kak. Ya, atau lagi kurang fit juga bisa. Berarti semuanya tadi pas screening kesehatan aman dong? Aman, alhamdulillah. Aman ya, Makanya bisa donor darah. Buat kamu Tianya gimana? Tadi aman? Aman ya, oke. Alhamdulillah semuanya aman ya, bisa Iya. donor darah. Tapi abis donor darah nih, ada gak sih kayak feeling aneh gitu abis donor darah? Paling ini ya agak puyeng gitu sih. Kalau aku ya, Iya. atau orang lain. Tapi kalau aku lemas, Oh jadi lemas? lemas terus juga agak pusing dan lapar. Lapar, itu pasti. Pagi soalnya ya? Iya. Iya, pagi banget. Iya. Kalau Mutia gimana perasaannya? Kurang lebih sama sih. Sama ya? Pasti kayak pusing sama perasaan laparnya muncul. Iya. Karena gue juga pertama kali donor darah, sama kayak gitu side efeknya. Iya ya. Nah itu tuh gue jadi sempat mikir, kalau bagi kalian ya, Iya. kalau udah ngerasain gejala-gejala itu tuh, betternya kita harus ngapain sih buat feel better gitu? Kalau sebelum donor darah, Sesudah. sesudah. Iya. Aku kayak tadi langsung makan sih. Langsung makan. minum. Lapar. Terus minum jus juga. Jus. Gitu, iya, minum Dikasih jus. jus ya? Oh iya, dikasih jus di sana. Seneng banget. Gimana? Semuanya minum jusnya? Jus langsung makan. Makan. Terus, apa ya? Udah. Iya. Udah. Kamu Tia minum jus apa tadi? Jus mangga. Jus mangga. Yang lain juga jus mangga. Enggak, jus strawberry aku. Dia naga. Ingat. Bisa milih ya. Kok gue nggak dapet sih tadi. Oke. Nah, itu kan setelah gejalanya muncul ya kita nih. Tapi kan mencegah lebih better dibandingkan mengatasi kan. Iya. Nah, jadi tuh better nih secara personal nih. Persiapan-persiapan sebelum donor darah tuh harusnya itu kita ngapain sih? Secara personalnya. Menurut aku ya, sebelum mau donor darah tuh paling kita harus makan yang cukup sih. Makan yang cukup, tidur yang cukup, sama istirahat yang cukup. Iya, betul banget. Iya. Soalnya kalau misalkan kita kurang semua ini tuh nggak akan bisa donor darah. Iya. Ya, nggak lolos di screening Iya, kesehatannya. Iya. Kesehatannya. Jadi nggak boleh lemas pokoknya, jadi benar-benar harus fit gitu. Fit dalam kondisi Iya. prima ya. Iya. Pada Jadi begadang nggak tadi? alhamdulillah karena aku udah niatin mau donor darah, jadi aku tidur cepet. Biasa kan rakoran gitu Iya. ya sampai begadang. Tapi tadi malam tadi maksudnya aku tidur cepat. Oke, kalau kamu Tia? Aku begadang sih, tapi alhamdulillah bisa. Bisa lolos screeningnya. Kak Salsa juga nggak begadang kan? Aku enggak sih. Karena in general juga begadang emang nggak baik kan? Katanya tidurnya 5 jam. Oh iya, minimal Oh 5 jam.
Oke, terus juga acaranya karena pagi juga kan ya, jadi better Iya. emang nggak usah begadang. Iya. Nah, ini kan pengalaman donor darah pertama kalian ya. Bisa di-share gak pengalaman kalian itu gimana? Jujur pertama kali aku juga seneng ya Kak, karena aku bisa donor darah gitu. Berarti darah aku disalurkan untuk orang lain kan, sangat Betul. berguna gitu. Aku Iya. jujur bangga gitu. Terus juga gimana ya, deg-degan juga, campur aduk. Dan semoga kedepannya aku masih bisa lagi donor darah, karena aku tuh punya darah rendah Kak. Makanya kenapa pertama kali, karena sebelum-sebelumnya setiap mau donor darah, bahkan saudara sekalipun butuh ya, keluarga butuh, tapi aku nggak bisa ini karena darah rendah aku. Kalau buat Kak Salsa ada gak seperti kayak gitu? Aku sama sih, tapi untungnya tuh sekarang tuh aku lagi tidur cepet terus kan, jadi bisa donor darah. Terus juga aku seneng kayak aku bisa ngebantu orang banyak juga kan. Oke, kalau Kak Mutia? Yang pastinya sama ya, maksudnya bisa bantu, senang bisa bantu banyak orang. Nah. Terus juga ya bersyukur aku juga sebenarnya Iya, darah ya. rendah. Oh. Tapi alhamdulillah Kamu bisa. berdarah rendah. Iya, Semuanya berdarah rendah ya? Hari ini bisa bareng-bareng ya donor darah. Udah darahnya rendah tapi masih bisa kayak, oh gue harus mau berkontribusi buat donor Iya, darah. Iya. Keren sih, keren. Terus juga ada gak sih motivasi lain kalian donor darah itu? Dan kenapa kalian kayak, oh mau berkontribusi untuk melakukan kegiatan sosial kayak donor darah kayak gini? Ya, kalau aku sih kebetulan seneng ya buat ketemu orang-orang. Jadi kalaupun aku ketemu misalkan kayak teman-teman dari Rumah Berkat, berarti aku juga ketemu sama orang baru gitu I ya, see. kenalan gitu. Terus karena aku berpikir karena kayak pengen deh nyoba lagi untuk mencoba donor darah, siapa tahu bisa kan. Makanya aku coba, karena aku tahu dari temanku Rumah Berkat lagi adain donor darah, makanya aku I see. Kebetulan Bareng, kita lagi iya. lagi ada acara juga di Jakarta. iya. Dan ketemuan, terus ada acara donor darah, ya udah deh kita ikut. Iya. Di Jakarta juga. Iya, karena kan kita dari Cianjur Kak. Jauh Kalau juga. Mutia baru dari Mutia Jakarta. dari Jakarta ya? Iya. Oh jauh-jauh dari Cianjur cuman buat berkontribusi kegiatan sosial donor Iya, darah bersama betul. Rumah Berkat dan Blood for Life. Iya. Oh, ini kan tadi sempat bilang pertama kali donor darah. Berarti kenapa sebelum-sebelumnya nggak donor darah, mencoba donor darah? Karena sebelumnya darah rendah. Ya karena gitu tadi. Oh itu tadi. Sebenarnya pengen banget karena gimana ya kan itu suatu experience gitu ya, kayak bisa donor darah, makanya kayak pengen deh dari mulai SMA aku tuh pengen baru mau donor darah pertama kali SMA nggak Tes bisa. nggak bisa. Iya, Oh, di tes bisa. darah HB-nya kurangnya kayak gitulah pokoknya, jadi aja baru bisa sekarang. Hoki berarti ya? Iya. Kalau buat Kan kamu Tia nih? persiapan juga sih. Oh. Iya sih. Iya sih, benar juga ya. Kalau buat kamu Tia nih, kamu Tia kan dari Jakarta ya? Sebelumnya udah pernah dengar gak sih kayak Rumah Berkat gitu? Soalnya kan ini kan dari Cianjur jauh ya. Mungkin informasi buat sampai ke sana agak sedikit slow gitu kan. Buat kamu Tia nih, udah di Jakarta, pernah dengar gak Rumah Berkat gitu? Kalau aku sebelumnya belum pernah, cuma tahu dari temen juga sih benar. Sorry temen. Kita kan di sosial media banyak temen ya, terus aku suka lihat story temen gitu. Ternyata di Rumah Berkat tuh ada apa untuk donor darah, campaign untuk donor darah, dan aku tertarik buat ikutan. Dan kebetulan juga kakakku suka donor darah juga, jadi aku kayak I see. oh kayaknya bagus deh donor darah buat ya itu kita Oh, pengen. salurkan kebaikan gitu. Asik, keren. Iya. Nah, berarti kan kalian semua udah tahu dong Rumah Berkat ya kan? Kayak udah ikut kegiatan sosialnya tadi, gimana, udah ketemu orang-orangnya juga ya kan? Ada gak sih, gimana ya, harapan kalian buat Rumah Berkat tuh apa sih? Apa ya? Apa? Dari Kak Salsa coba. Terus selalu diadain acara-acara yang Iya. bermanfaat. Semoga nggak cuma donor darah, banyak juga kan kegiatan sosialisasi ya sekarang, kayak betul. contohnya mungkin bisa ke panti-panti, mau Ah. panti jompo atau panti asuhan Betul. juga, itu bakal seru banget pokoknya. Buat kamu Tia? Setuju doang. Oke. Nah, kita kan berarti donor darah ini suatu kita berkontribusi melakukan kebaikan. Iya. Ya kan? Ada gak sih di luar donor darah ya, kayak personal experience kalian gitu, melakukan kebaikan yang dampaknya itu kembali lagi ke kalian, kayak gitu?
Sebetulnya mungkin dalam sehari-hari juga kalau kita berbuat kebaikan tanpa kita sadar itu tuh banyak-banyak hal baik ke kita gitu ya. Iya. Kayak misalkan mungkin dari apa ya hal-hal kayak baik. kayak contohnya ada apa ya? Ya misalkan Kayak di jalan gitu kan Iya. di lampu merah ada anak kecil atau ada ibu yang iya kita kayak kasih. Dan tanpa kita sadari Banyak hal baik yang kita Yang datang mau Ah. kita sehat, tiba-tiba dikasih rezeki kan ya Iya gitu. betul sih. Kayak apa yang kita tabur menuai ya. Iya betul. Iya. Apa yang kita tabur kita tuai. Iya. nabur menuai. Nabur menuai. Nah, bener sih ya. Aku juga ngerasain sih yang kayak Iya. gitu ya. Kayak kita ngelakuin kebaikan nih. Kita nggak berharap apa-apa sebetulnya ya. Iya. Cuman kayak who knows tiba-tiba hal yang kita pengennya tiba-tiba tercapai dan kita keinget kebaikan yang kita lakukan saat itu, mungkin ini balasannya. Iya. Oke, next kita nih, aku mau nanya nih. Kak siapa namanya tadi? Aku Mega. Kak Mega apa Kak Marsyanda dipanggilnya Iya, biasanya? aku tuh Marsyanda Mega. Kalau mau panggil Marsha boleh, Mega boleh. Oke, Kakak mau yang mana Kak boleh? Mega ya. Oke. Kebetulan kakak saya juga namanya Mega. Oh iya. Jangan-jangan kakaknya. Oh tidak, kakak saya di Cianjur ternyata ya. Nah, Oh, ya jauh-jauh dari Cianjur kan. Iya. Sempat stalking juga nih. Pernah kan ya Kak Mega sama Kak Salsa itu ikut kegiatan waktu saat bencana gempa. Oh iya, itu waktu Iya. gempa. Boleh gak sih di-share sedikit itu pengalamannya gimana? Iya, jadi waktu gempa 2023 2023. ya. Jadi kota kita tuh terkena 2023 apa 2022? 2002. 3. Ayo. Maaf Kak. 2022 deh, 2022. Maaf lupa 2022. Oke. Kalau habis Iya. darahnya kurang sedikit sih ya. Iya, makanya habis donor darah nih sama rumah berkat gitu. Oke. Jadi kota Cianjur tuh terkena dampak musibah gitu dan banyak banget ya korbannya. Oke. Nah dari sana kita berdua tuh inisiatif buat bikin galang dana Iya, itu. galang dana. Entah itu uang, entah itu Pakaian, makanan, gitu, kita masih semua banyak. terima dan kita tuh bikin instastory di platform Instagram Iya. dan kebetulan banyak orang Banyak. yang mau bantu. Oh, I see. Kita sebagai penyalur aja sih Iya, ya. kita sebagai penyalur aja gitu. Alhamdulillah kan kita bisa menyalurkan ya, ada kendaraan, alhamdulillah kitanya sehat gitu. Makanya kita sampai ke kampung-kampung gitu Kak, kayak Pelosok-pelosok. Bener-bener ke pelosok-pelosok. lapangan ya. Ke lapangan, Lapangan. bener-bener ke lapangan. Sampai bawah gunung gitu. Iya, makanya terus ya aku kayak ternyata masih banyak banget ya yang mungkin butuh kayak ya kebutuhan untuk sehari-hari gitu ya. Makanya senang banget gitu bisa menyalurkan itu. Berkontribusi. Iya. Berkontribusi. Membantu, kota kita sendiri. Iya. Iya. Dan dari situ juga kita bikin kebaikan buat orang, terus tanpa kita sadari banyak Banyak banget hal setelah baik. hal yang Iya, kita lakukan, Iya. banyak banget kebaikan-kebaikan yang datang gitu Iya. Kak. Iya, balik lagi kan yang tadi ya, menabur menuai. Iya. Kamu tuh sempat dengar gak sih bencana yang di Cianjur ini? kayaknya sih aku sempat lihat di sosial media kayak sebenarnya sih cuma aku belum sempat bantu tapi aku ada share di instastory gitu supaya iya doain juga Oke. saudara-saudara lainnya. Tapi betul loh, hal-hal kecil atau kebaikan-kebaikan kecil kayak gitu mungkin ya, kayak kita nggak bisa ke lapangan kan, kayak kalian berdua kan, karena kita jauh gitu kan. Tapi dengan kita melakukan hal kebaikan kayak cuman share awareness, Iya. share informasi, hal itu kan juga mempunyai efek domino ya, yang akhirnya menjadi dampaknya meluas. Iya. Menurut aku juga kayak hal-hal kayak gitu perlu orang sadari ya, ternyata tuh kayak melakukan hal kebaikan tuh literally sekarang semudah itu loh. Iya. Semua literally ada di genggaman tangan kita kan, by gadget gitu kan. Apalagi Gen Z ya kan, Iya. dimana hidupnya itu 90% of the time digital. Iya. Nah gitu, keren banget sih di era digital gini ya, semuanya Iya. dipermudah. Iya. Nah ngomong-ngomongin tentang digitalisasi nih, ya kan. Tadi kan sebelumnya waktu gempa Cianjur itu menggalang dananya lewat Instastory, Iya, betul. ya kan. Emang nggak apa-apa sih gitu kan, ya work gitu kan. Tapi tentu kan kayak untuk melakukan penggalangan dana, kayak kita gimana sih caranya gitu kan, nggak semua orang paham gitu untuk menggalang dana ya kan. Nah, kalian pernah dengar Rumah Berkat kan punya platform nih. Sebelumnya pernah dengar gak rumahberkat.com platform kita? Baru tahu. Baru tahu ya? Iya, emang gimana Tahu. Kak maksudnya?
Nah, Itu jadi gimana? Jadi Iya. kita bisa nyalurin donasi kita Donasi. lewat aplikasi itu apa gimana? nah banyak fungsinya sih sebetulnya. Nggak cuman sebatas melakukan donasi, tapi platform itu juga ngasih kita untuk buat penggalangan dana, ya kan? Tapi nggak lebih dipermudah sih sebetulnya. Platform kita tuh mempermudah kayak kategori bencana alam contohnya yang tadi kayak Cianjur, situ kita bisa kasih kayak kontennya, foto-fotonya Oh iya. kayak gitu dan Bisa kita dilihat bantu langsung share. ya. Iya, betul. Nah, mungkin bisa dicoba Rumah Berkat untuk seandainya ingin melakukan kegiatan sosial next ke depannya ya. Gitu. Nah, itu berarti bisa di-download di semua Ini Bisa iOS, ada di Play Store, Android. ya, Oh iya. Boleh nanti dicek ya, Iya. cek namanya Rumah Berkat gitu. rumahberkat.com. Ya, oke. Kalau di aplikasi Rumah Berkat aja ya. Oke. Nah, habis kita ngomongin Rumah Berkat nih kan dengan Blood for Life, Iya. acara donor darah ini. Ada gak sih kalian punya bayangan buat ke depannya itu kegiatan sosial apa nih yang betternya kita adain? Kita mulai coba dari Mutia nih, Oke. Ke panti asuhan nggak sih kak? Sama panti asuhan. Bisa di-share sedikit idenya? kayak misalkan ngelakuin acara gitu untuk anak-anak yatim piatu, Nah, kasih quiz gitu, bikin happy aja sih buat main-main terus nanti kasih hadiah gitu. Jadi kayak kunjungan Iya, ke panti asuhan. Jadi kan enjoy gitu acaranya. Oke, itu boleh juga sih sebetulnya ya. Seru sih Kak. Seru ya. Seru. Apalagi ada juga ke panti asuhan, Ah. kayak panti jompo Panti maksudnya, jompo. ya. Apalagi aku yang udah nggak punya kakek gitu, udah belum pernah ketemu kakek. Kalau ngeliat kakek itu kayak sedih gitu, Sedih ya. jujur ya, Sama kayak sih. iya, jadi kayak pengen ketemu kakek gitu, jadi ingin kangen lah gitu. Kangen. Terus juga kan kayak kakek nenek di sana juga terhibur sama kita, jadi kan iya. biasanya mungkin kesepian ya kak ya, jadi Iya sih, mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan supaya tidak kesepian gitu kakek nenek. Seru sih kayaknya. Seru ya. Iya. Kita tag sih itu ya, Iya. kegiatan itu ya. Iya. Tapi sebelumnya pernah kalian ada pengalaman kayak gitu, kegiatan sosial gitu? Aku pernah. Oh, pernah? Iya. Boleh dong di-share? Aku pernah Kak, sama Salsa juga itu Barengan ke panti asuhan bakti sosial gitu di Cianjur. Jadi apa ya, kita tuh di Cianjur tuh selalu apa ya namanya? Kayak selalu barengan gitu. Jadi kalaupun ada acara tuh kita barengan. Jadi mau ke panti, mau apa? Kebetulan sama Salsa waktu itu tahun berapa ya? 18. Ya 18-an lah, apa 19 ke panti asuhan aku ketemu adik-adik kecil gitu ya. Pokoknya mereka pada pinter-pinter banget gitu, dan mereka tuh seneng loh Kak kita datang. Iya sih ya. Maksudnya dengan cara kita datang aja mereka tuh ada teman main, happy banget. Apalagi kalau kita mungkin ya anak kecil kan suka jajan-jajanan gitu ya Kak, kita kasih jajan-jajanan, mereka happy banget. Terus main game juga ya. Acara juga. Main games juga. I see. Sebetulnya salah satu visi misi MBC Podcast itu sih. Oh iya. Kita tuh mau tahu kayak kegiatan sosial apa yang sebetulnya diinginkan atau untuk apa ya, yang supaya orang buat lebih aware sih, Oh iya. ya kan? Karena kan orang nggak tahu ya seberapa serunya Iya. kegiatan sosial itu kan. Iya. Itu tujuan MBC itu sebetulnya itu supaya orang aware dan mau ikut berkontribusi Iya. melakukan kegiatan sosial itu, Iya. ya kan? Jadi nextnya Kita harus ke panti asuhan, kok nggak panti jompo nih bareng Rumah Berkat. Oh, gas. Diajakin nggak? Kita diajakin nggak? Ajak dong, pasti. Iya. soalnya kita emang apa ya, suka anak kecil. Iya. Iya, supaya kakek. Iya, nggak apa-apa kan. Panti jompo. Kakek kan. Iya, Itu berarti maksudnya- suka. Melepas kerinduan kepada kakek. Gitu. Iya. Kalau nenek masih ada sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah gak punya, oke nenek. Oh, minta dong. Di rumahku aja. Makanya ke panti jompo. Oh iya, betul. Panti jompo. Iya. Nah, kalau kamu Tia sendiri, pengalamannya gimana? Ada gak yang bisa di-share kayak gitu? Aku sebelumnya belum pernah sih untuk pacaran ke panti asuhan sama panti jompo, tapi ya semoga aja ada Iya. ngadain Iya. terus aku Ikut diajak. lagi ya. Ah iya, betul ya. Biar bisa ngerasain juga nih apa yang udah dirasain kan, kayak pengalaman seru-serunya. Oke deh, itu kita mungkin next event ya, hopefully ya, itu tercapai. Terus, apa lagi nih kira-kira yang kita mau bahas nih? Ya aku pengen kedepannya masih banyak hal yang bisa kita lakuin ya bareng Rumah Berkat, karena aku juga seneng kayak Ada Mas? Ada acara
acara bersosialisasi Iya, gitu. bersosialisasi. Apalagi turun ke bersosialisasi. lapangan juga, aku senang banget gitu. Iya, Gak karena apa-apa deh dari Cianjur aku ke sini buat rumah berkat. bela-belain ya. Iya. Nggak apa-apa. Karena emang meeting new people always fun kan. Iya, Kayak gitu betul. kan. Kayak memperluas gitu kan, Iya. memperluas koneksi. Ya, Karena relasi ya kayak gitu. Karena kegiatan-kegiatan sosial ini emang butuh banget sih ya. Kayak mungkin influencer-influencer yang ingin berkontribusi dan membuat follower-followernya juga, oh orang yang gue look up aja ngelakuin ini. Iya. Dan kenapa gue juga kayak pasti ada kayak, oh gue juga pengen dong. Iya. Dan akhirnya komunitas terbuat. Iya. Gitu kan, Iya. komunitas di mana Gen Z ini ya kan, yang dimana dia punya keterampilan di dunia digital, masuk ke komunitas kegiatan sosial. siapa tahu nanti ada yang mau ikutan lagi influencer. Iya, Iya kan? benar. Aku juga mungkin bisa bawa teman lagi dari Cianjur. Nah gitu iya, bawa sebanyak-banyaknya Iya. sih. Iya. Apa ya, mungkin kita bisa ngomongin influencer itu sendiri ya. Oh, Menurut kalian semua, apa sih influencer? oke. Apa ya? Seseorang yang Bisa menginfluence. hal-hal baik. Coba satu-satu. Oke. Satu-satu. Kita mulai dari siapa dulu nih? Dari siapa nih? Dari Mega. Mega. Oh, buat aku ya, di Iya. mata aku mungkin di orang-orang bisa beda. Influencer itu menurut aku seseorang yang bisa menginfluence tuh kayak apa ya, kayak bisa mengajak, mempengaruhi gitu, tapi semoga hal-hal baik ya Iya. gitu. Jadi misalkan kalau yang aku rasa, karena aku tuh di sosial media, contohnya salah satu di Instagram, aku tuh kayak lebih ke kegiatan sehari-hari aku, di make up, di skincare. Jadi aku lebih sering make up yang suka aku pakai gitu. Terus Oh. teman-teman suka nanya, misalnya aku bikin story nih, kayak cuma bumerang. Mereka tuh pada salpok sama maskara aku misalkan, suka nanya, "Kan maskaranya apa?" gitu. Ah. Jadi kan memengaruhi dia juga pakai maskara yang aku pakai. Oke. Gitu ya sih. Kalau buat Kak Salsa? Untuk aku sama sih, dia nge-influence sesuatu hal yang baik, hal yang positif, dan jadi kita tuh harus menjadi contoh buat orang-orang kayak aku di platform Instagram. Aku sebisa mungkin nunjukin semua hal yang positif yang ada di diri aku buat aku liatin ke semua audiens aku. Iya. Oke. Kalau buat kamu Tia, apa itu influencer? kurang lebih sama ya. Tapi kalau untuk aku juga fokusnya di Instagram. Kalau untuk aku lebih ke lifestyle aku, jadi kayak outfit dan juga traveling gitu. Jadi lebih ke sharing session gitu sih kalau di Instagram. Ah, I see. Banyak sharing-sharing sama followers aku, terus Iya. jadinya seru gitu ngobrol-ngobrol. Kalau buat kamu Tia, apa sih yang memotivasi kamu Tia itu buat jadi influencer? Kalau aku dulu awalnya cuma bikin Instagram, terus upload foto, tiba-tiba likersnya banyak, terus followersnya banyak, terus Aha. ada yang DM untuk endorse, terus jadinya sempet berhenti karena Oke. dibolehin, tapi akhirnya ya udah lanjut lagi. Lanjut ya. Karena ternyata lumayan gitu. Oh, lumayan. Lumayan. Lumayan untuk jajan. Iya, soalnya jadi di awal itu sebetulnya nggak ada kayak Nggak ada. nggak ada ya. Nggak ada. Cuman Karena tiba-tiba aku nggak ada mulai niat. Tiba-tiba. Instagram itu 2015. 2015. Buat Kak Salsa gimana tuh? Sama, kurang lebih kayak gitu. Nggak pertama Lebih motivasi kayak gitu. dari iseng-iseng terus tiba-tiba banyak likes, terus tiba-tiba ada yang DM, endorse gitu kan. Kamar Syeda? Sama, barengan kan kita tiba-tiba karena upload foto berdua. Oh. Terus dapat likes yang banyak gitu ya, alhamdulillahnya barengan kita akhirnya Salsa ada endorse, aku ada endorse gitu. Bisa barengan kayak gitu juga ya? Iya, Jadi influencer. makanya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sih ya. Alhamdulillah ikut senang gitu. Oke. Nah, kita kan udah ngomongin banyak hal nih kan, dari donor darah, ya kan, A, B, C, sampai Z lah Iya. ya kan. Sebenarnya masih banyak sih yang aku pengen bahas ya. Cuman kan, as you know, kita nggak punya Iya. durasi panjang ya Iya. kan. Oke, untuk kelas mungkin ada gak sih pesan terakhir yang mau di-share? Kita mulai satu-satu mungkin dari Kamega. Oke, mungkin dari aku ya, jangan pernah berhenti dan selalu berusaha buat berbuat baik. Jadi jangan pernah ngerasa rugi. Jadi jangan pernah ngerasa rugi dan terus tetap semangat.
Ya pokoknya banyak-banyak bersyukur gitu. Jadi ketika kita lagi sedih, banyak yang lebih sedih. Ketika lagi kita kesusahan, banyak yang lebih susah. Jadi banyak-banyak bersyukur dan berbuat baik aja. Buat Kak Salsa gimana? Apa ya? Nah, Pokoknya terus aja menebar kebaikan, jangan berharap dibalas baik, pokoknya terus aja bikin kebaikan sebanyak-banyak. kamu Tia? Kalau dari aku terus berbuat baik. Ya benar, jangan pernah untuk tidak bersyukur karena hal sekecil apapun yang ada di hidup kita itu dari Tuhan. Tebarkan kebaikan dengan cara scan QR ini dan download aplikasi Rumah Berkat karena satu kebaikan sejuta nyawa. MBC Podcast diselenggarakan oleh rumahberkat.com. Oke, kembali lagi di MBC, Modern Blessed Club, ya kan? Oke, kita tadi udah banyak nih bahas-bahas tentang influencer kan, kayak job desk influencer itu apa yang motivasi influencer itu apa. Nah, ada nih yang belum kita bahas nih, ya kan? Banyak nih mungkin influencer-influencer mungkin kayak, oh aku juga mau dong berkontribusi dengan Rumah Berkat untuk melakukan kegiatan sosial, untuk membantu promosikan kegiatan sosial seperti donor darah nih, ya kan? Itu bisa di-share gak caranya gimana, Kak? Paling buat teman-teman semuanya, kalau kalian mau juga ikutan kayak kita jadi social influencer, Iya, di Rumah Berkat. kalian kalau yang mau berbuat kebaikan, langsung kegiatan sosial, kalian bisa langsung aja scan QR di bawah ini. Oke, jadi bagi kalian nih guys yang mau nih berkontribusi bersama Rumah Berkat, seperti yang Kak Salsa bilang, oke, cek di bawah ya linknya ya. Iya. Oke, wah udah nggak nyangka ya durasinya sudah berakhir. Semoga next ke depan event selanjutnya kakak bisa ikut lagi ke event acara kegiatan sosial Rumah Berkat ya. Jangan lupa ajak kita. Pasti dong. Nggak apa-apa ya jauh-jauh dari Cianjur ya. Nggak apa-apa. Aman. Oke, mungkin last kita bakal teriakin tagline kita nggak apa-apa ya? Iya. Oke. Oh, kita dari Modern Blessed Club Podcast. Satu kebaikan, sejuta nyawa.